Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa? Oh iya Pak, tapi saya Rizky Pak. Saya yang mau tebus resep Pak. Oh, Pak Rizky. Ya, salam kenal Pak Rizky. Mau tebus Iya resep ya, Pak. Pak? Tapi Pak, saya sudah kirim itu resepnya di email. Itu coba kita cek. Bisa kita cek dulu Pak? Oh iya, baik Pak. Saya cek terlebih dahulu Pak ya. Iya Pak. Iya, betul. Halo? Iya Pak, halo. Halo Pak Rizky. Apakah betul ini emailnya atas nama Muhammad Rizky Saputra? Oh iya Pak, betul itu Oh email saya iya, Pak. oh ya baik Pak. Saya sudah cek dan saya sudah buka emailnya. Di sini resepnya atas nama Anissa umur 2 tahun ya. Oh iya Pak, anak saya itu Pak. Oh, anak Bapak. Oh ya, baik Pak. Ya. Iya Oh, Pak. oh ya baik Pak. Iya Pak. Pak Terkait bisa ini Pak. Mohon maaf ini Pak, bisa saya tebus resepnya sistem delivery Pak? menebus resepnya sistem delivery boleh Pak, boleh. Boleh Pak Iya ya. Pak. Halo Pak. Nanti ya bisa Pak. Nanti resepnya itu dititip pada kurir kami ya Pak. Oh Sebelumnya iya Pak, ya. siap Pak. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Apoteker Andito Saputra yang bertanggung jawab di apotek Puskesmas ini Pak. Em, ap- Oh eh, iya Pak. ya Pak. Begini Pak, saya sudah lihat resepnya ini. Ternyata ada ini obatnya harus dilakukan terkait konseling penggunaan khususnya Pak obatnya. Jadi kira-kira saya butuh waktu 5 sampai 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Oh iya Pak, bersedia Pak. Iya Pak, Nggak sekedar apa-apa. info, ini Pak untuk saya memberikan terkait obatnya, penggunaan khususnya ini harus melalui Zoom Pak. Apakah Bapak tidak keberatan? Oh harus pakai Zoom Pak ya? Oh iya, nggak Iya apa-apa Pak, Pak. harus pakai Zoom Pak. Iya. Nanti untuk linknya, Zoomnya saya kirim via email Bapak ya. Oh boleh Pak, boleh. Ya, saya tunggu sekarang ya. Ya, baik Pak Rizky, terima kasih. Ya, Pak, terima kasih Pak. Eh, Halo, Assalamualaikum. Pak. Halo, Assalamualaikum. Iya Pak, Waalaikumsalam Pak. Iya, betul dengan Bapak Rizky? Oh iya Pak, betul Pak, saya sendiri Pak. Oh iya Pak Rizky, Bapak yang tadi via telepon yang ingin menebus resep Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Ya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak ya, saya undang lewat Zoom karena memang obat di resep itu harus instruksinya itu harus penggunaan khusus. Jadi saya harus sampaikan Pak ya. Iya Iya Pak, Pak. ya Pak, langsung saja Pak. Ini sembari saya melakukan konseling terkait obat Bapak, mungkin saya akan sedikit mengisi formulir konseling Pak. Mohon maaf ya Pak atas ketidaknyamanannya. Misalnya ketika saya mengisi formulir konseling ini ada suara atau bunyi yang mengganggu, Pak ya. Iya Pak. Pak, baik, langsung saja Pak untuk pertanyaan pertama ya Pak. Apakah ini resep pertama untuk adik Nisa? Iya Pak, betul. Ini resep pertamanya nih Pak. Oh ya baik Pak. Bagaimana terkait adik Nisa sekarang kondisinya Pak? Apa yang dirasakan sekarang? Keluhannya? Oh, sekarang dia itu kayak anu Pak, kayak sulit bernapas dia Pak, baru sering sekali bersin-bersin dia Pak. Oh ya baik Pak. Ada lagi Pak keluhannya selain itu? Untuk sekarang cuma itu sih Pak yang dia keluhkan sekarang. Oh ya baik Pak. Sudah berapa lama Pak adik Nisa mengalami hal itu? Aduh, saya kurang tahu pasti itu Pak. Cuma kayaknya itu sudah 2 atau 3 hari kayaknya Pak. Oh ya baik Pak. Apakah adik Nisa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi obat? Ya Pak, mohon maaf Pak. Baik Pak. Sebelumnya apakah adik Nisa sudah pernah mengkonsumsi obat? Oh, sebelumnya belum pernah dia konsumsi obat Pak. Oh ya baik Pak. Apakah ada riwayat keluarga Pak terkait dengan keluhan yang dirasakan adik Nisa sekarang? Oh, enggak ada Pak, cuma dia ini yang begitu saya lihat. Oh, cuma dia yang begitu ya Pak. Berarti keluarga belum ada Pak yang mengalami hal seperti itu ya. Semoga saya doakan tidak mengalami hal serupa ya Pak. Ya Pak, amin Pak. Ya, apakah adik Nisa ada alergi terkait obat Pak?
Saya, oh tidak ada kayaknya Pak. Oh, tidak ada Pak ya. Oh ya. Bagaimana Pak aktivitas keseharian adik Nisa? Mungkin bisa diceritakan Pak? Oh, dia itu sehari-hari tuh kayak sering bermain sama temannya itu Pak di depan rumah. Oh, begitu ya Pak ya. Depan rumah kayaknya berdebu begitu di depan rumah. Apa ada pengerjaan bangunan baru di situ Pak? Rumah kayaknya dibikin baru di situ. Oh, sering bermain Pak ya. Oh, berarti dia sama Iya, teman-temannya itu sering sering sama temannya itu lari. bermain di luar rumah. Oh iya Pak, anak-anak lah wajar lah Pak ya. Mungkin paparan udara atau apa yang membuatnya mungkin bisa sakit seperti itu, yang paparan udara Iya, yang kurang mungkin baik Pak. Pak. Iya. Baik Pak, ini Pak, terima kasih atas informasinya. Ini Pak, ada obatnya. Nadine tadi Pak ya, ini obatnya harganya Pak sekitar 36.000. Apakah Bapak bersedia atau apakah Bapak ingin kami hubungi dokter untuk mengganti obatnya? Oh, enggak apa-apa Pak. Itu saja sesuai resep saja Pak. Oh baik Pak. Apakah sebelumnya anak Bapak sudah menggunakan tetes hidung? Oh, belum pernah dia pakai. Ini pernah pertama kali nih Pak. Oh, untuk pertama kali ya Pak. Apa yang disampaikan dokter Pak terkait obatnya Pak? Tadi tidak ada dijelaskan apa-apa sih Pak. Cuma dibilang ini saja, tebus saja resepnya. Itu saja dibilang tadi Pak. Oh ya baik Pak. Apa yang dijelaskan terkait dengan cara pemakaian obat yang ada di resep Pak? Itu juga tadi Pak, tidak ada dibilang-bilang, cuma dia bilang ini tebus saja nanti di apotek. Begitu saja tadi Pak. Oh ya baik Pak. Apa yang dikatakan dokter Pak terkait hasil yang didapatkan setelah misalnya anak Bapak mengkonsumsi obat? Tadi enggak ada juga Pak. Cuma dibilang saja langsung saja tebus toh. Saya kasih tahu saja keluhannya anakku, baru dia bilang tebus saja langsung. Begitu saja Pak. Oh, begitu Pak ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik Pak, saya akan memberitahu terkait obat yang Bapak gunakan. Jadi Pak, obat ini kan obat Bapak gunakan ini namanya Iliadin. Iliadin ya Pak. Ini Iliadin Pak, kandungannya itu oksimetazolin HCl Pak. Hmm. 0,005%. Jadi Pak, ini jumlahnya sebanyak 10 mili ya Pak. Ya, Biasanya Pak. obat ini digunakan untuk orang yang mengalami seperti peradangan pada hidung atau iritasi pada hidungnya Pak, dan juga untuk sumbatnya udara masuk ke dalam hidung yang didasari Hmm. biasa dengan gejala seperti bersin-bersin, susah bernapas, suhu tubuh meningkat, pegal-pegal, dan lelah tanpa sebab yang Oh, jelas seperti yang anak Bapak rasakan saat ini ya Pak. Baik Pak, betul betul apakah Pak. ada yang ingin ditanyakan Pak? Enggak ada Pak. Oh ya baik Pak. Kemudian untuk aturan pakai dari obat ini sesuai dengan yang diresepkan itu 2 kali sehari 1 tetes pada lubang hidung ya Pak. Oh ya Pak. Ya baik Pak. Obatnya ini aturan pakainya kan 2 kali sehari 1 tetes pada lubang hidung. Itu Pak digunakan 2 kali sehari dalam sehari, berarti Bapak gunakannya itu setiap 12 jam untuk kepada anak Bapak meneteskan obat ini pada lubang hidung ya. Misalnya untuk jam 8 pagi tetes dulu di lubang hidung pagi di hidung sebelah kanan, kemudian untuk jam 8 malam diteteskan untuk lubang hidung di bagian kiri Pak. Begitu Pak, sampai di sini paham Pak? Halo Pak. Bisa minta tolong Pak. Tapi diulang dulu tuh yang tadi penggunaannya waktunya Pak. Oh iya baik Pak, penggunaannya itu baik Pak di sini untuk penggunaannya itu 2 kali sehari ya Pak. 2 kali sehari ini berarti tiap 12 jam, mana diteteskan pada hidung sebelah kanan dan hidung sebelah kiri. Nah, hidung kanan itu diteteskan, saya sarankan itu jam 8 pagi, kemudian hidung sebelah kirinya itu diteteskan jam 8 malam, Pak. Sampai di sini paham, Pak? Oh, begitu Pak. Oh iya, iya. Paham Pak. Ya, baik Pak. Itu sedikit penjelasan saya terkait obat yang Bapak terima. Mungkin bisa Bapak ulangi penjelasan saya? Oh, berarti saya terima tadi obat untuk anakku tetes hidung satu Pak Dik. Baru saya teteskan langsung saja ke hidungnya 1 kali tetes
2 kali sehari Pak, begitu? Iya, betul Pak, 2 kali sehari. Pada hidung kanan Iya dan Pak, kiri ya Pak? iya Pak. Iya Pak, jadi hidung kanannya jam 8 pagi, kemudian kalau hidung sebelah kirinya jam 8 malam ya Pak? Oh iya Pak. Iya betul Pak. Kemudian Pak, tadi Bapak mengatakan kalau belum pernah menggunakan tetes hidung ya? Iya betul Pak, belum pernah. Oh ya baik Pak, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan obat tetes hidung ini yang ada pada resep Pak ya. Izinkan Siap. saya untuk share screen Pak ya. Iya Pak. Baik Pak Rizky, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan resep yang Bapak terima untuk obat penggunaan khusus. Di sini berdasarkan resep Bapak itu ada tetes hidung. Nah, di sini Pak saya kutip dari Pionas. Nah, penggunaannya itu Pak, pertama-tama Bapak cuci tangan terlebih dahulu. Itu gunanya agar bakteri yang melekat pada tangan Bapak itu bisa hilang. Jadi nanti cuci tangannya dengan menggunakan sabun disertai dengan air yang mengalir ya Pak. Kemudian yang kedua itu Bapak bersihkan hidung adik nisanya dulu, lalu kemudian setelah hidung adik nisa itu sudah bersih, lalu adik nisa bernapas secara perlahan. Kemudian selanjutnya itu periksa ujung penetesnya Pak, jangan sentuh ujung penetesnya. Nah, pastikan bahwa obatnya itu dalam kondisi baik, tidak mengalami kebocoran maupun kerusakan ya Pak. Kemudian langkah selanjutnya itu posisikan adik Nisa itu posisinya dalam keadaan duduk, kemudian kepalanya dimiringkan ke belakang ya Pak. Kemudian eh, setelah itu letakkan ini Pak bantal di bawah bahunya, jaga agar kepalanya itu tetap tegak ya Pak, seperti dalam posisi hal ini. Kemudian Pak masukkan ujung alat penetesnya ke dalam 1 cm ke dalam lubang hidung, ya Pak ya. Di sini kemudian teteskan sesuai dosis yang ditentukan, di mana di sini dokter memberikan dosisnya itu adalah 1 tetes. Kemudian setelah itu diteteskan, kemudian kepala anak adik Nisa ini itu segera dicondongkan jauh ke depannya Pak, dengan posisi kepalanya berada di antara lutut. Jadi setelah diteteskan, kemudian ambil posisi di gambar 6 ini Pak. Jadi eh, kepalanya itu langsung di antara lutut kanan dan lutut kiri Pak. Kemudian kembalikan tegakkan setelah beberapa detik. Kemudian tetesan itu akan mengalir Pak ke kerongkongan bagian atas. Jadi setelah tadi itu posisinya dalam keadaan seperti ini di gambar 6, kemudian posisinya selanjutnya itu ke badannya itu dalam ke kondisi tegak. Ya Pak, kembali. Jika diperlukan, ulangi tahapan di atas Pak untuk lubang hidung yang lain. Jadi untuk memastikan bahwa obatnya benar-benar masuk, jadi ulangi langkah-langkah seperti yang tadi Pak. Jadi pertama itu kepalanya tegak ke belakang, setelah itu ditetesi, kemudian posisi adiknya itu langsung kepalanya ditegakkan ke bawah di antara lutut kanan dan kiri Pak. Kemudian setelah digunakan itu alat tetesnya, kemudian Pak itu dibilas dengan air yang mendidih Pak ya. Kemudian tutup kembali alat penetesnya dan jangan lupa Pak tetap cuci tangan ya Pak ya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya Pak terkait cara penggunaan khusus obat tetes hidung. Mungkin dari Pak Rizky apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika Bapak Rizky mungkin sudah paham, mungkin Bapak bisa ulangi terkait apa yang saya jelaskan tadi. Baik Pak, saya akan mengulangi penjelasan yang tadi kita jelaskan Pak. Yang pertama itu saya harus cuci tanganku dulu, kasih bersih. Baru itu saya arahkan kepalanya. Saya kasih dulu anakku tadi Pak ya. Iya, betul. Kasih dulu anakku tadi, baru saya tegakkan kepalanya ke atas. Saya upayakan itu ada penahan kepalanya di belakang kayak Bantal, begitu. iya betul Pak. Jangan lupa Pak cuci tangan bersihkan lubang hidungnya anaknya terlebih dahulu Oh iya, juga. Iya. saya bersihkan dulu lubang hidungnya anakku, saya pastikan sudah bersih. Kalau sudah bersih, baru itu saya kasih duduk anakku, baru kasih tegak kepalanya ke atas. Iya betul. Ada penyangga di belakangnya kayak bantal begitu Pak. Toh
Baru habis itu saya ambil obatnya. Habis itu saya masukkan obat, saya bersihkan dulu obatnya. Itu alat obatnya, baru saya masukkan ke lubang hidungnya anakku, Pak ya. Begitu tadi, Pak ya. Iya betul Pak. Jadi posisi tegak, kemudian langsung satu kali ditetesi Pak. Sesuai Nah, dosisnya ya. saya masukkan berarti itu ukurannya itu kira-kira 1 cm, Pak ya. Iya betul Pak, kurang lebih. Meter baru itu saya teteskan 1 tetes saja. Saya lakukan untuk yang pertama pemberian itu pada hidung sebelah kanan, baru pemberian kedua 12 jam kemudian di hidung sebelah kiri. Oh Gitu, iya Pak ya. baik Pak. Itu untuk penggunaannya itu. Jadi 8 jam saja untuk 8 jam pertamanya itu untuk hidung sebelah kanannya, kemudian untuk 8 jam selanjutnya hidung sebelah kiri Pak, begitu kan 2 kali sehari Pak. Iya. Iya, Pak. Nah, habis itu, setelah saya teteskan, saya upayakan kepalanya anakku itu saya ubah posisikan ke arah rata lututnya, Pak ya. Iya di Baru antara lutut kiri dan kanan. baru saya diamkan beberapa detik. Habis itu setelah saya pastikan obatnya sudah masuk semua ke dalam hidungnya, baru tidak ada yang keluar, baru boleh saya tegakkan kembali kepalanya seperti posisi semula, posisi normal, Pak ya. Iya betul sekali Pak. Habis itu sudah obatnya, alat obatnya dan obatnya itu ini sudah saya bersihkan dengan air mendidih, Pak. Begitu Pak tadi kalau tidak Iya salah, Pak Pak ya. penetesnya ya betul. Iya, Pak. Ya Terus baik. ini tadi penyimpanan juga, Pak ya. Penyimpanannya itu di suhu kamar biasa saja berarti, Pak ya. Iya betul Pak. Iya. Iya, baik Pak Rizky. Terima kasih sudah dijelaskan kembali. Kemudian Pak, ini ada beberapa efek samping dari obatnya, tapi jarang dijumpai Pak ya. Apabila misalnya anak Bapak Deknisa itu mengalami misalnya rasa panas, terbakar ringan, kering pada hidungnya, kemudian dia bersin-bersin dan hidungnya kadang tersumbat, itu Bapak Rizky tidak perlu khawatir karena itu efek samping dari obat. Tapi jika itu berlangsung lama, Bapak Rizky bisa hentikan obatnya dan segera konsultasikan kembali ke dokter. Ya, Pak. Ya Pak Rizky, kemudian adapun cara penyimpanan obatnya ini itu disimpan di tempat yang kering dan terlindung dari sinar matahari langsung ya Pak. Ya, Pak. Ya Pak, obatnya ini juga setelah dibuka untuk pertama kalinya itu bertahan Pak, masa kadaluarsanya itu 1 bulan setelah segelnya terbuka ya Pak. Ya, Pak. Ya, kemudian Pak, apabila dalam jangka waktu 3 hari adik Nisa belum ada perubahan, Bapak bisa pergi ke dokter, ya Pak. Ya, Pak. Sampai di sini Pak, apakah Bapak paham atau ingin ditanyakan Pak? Cukup kayaknya, Pak. Ya Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Ini harap Bapak menunggu ya. Kemudian kami akan segera mengirimkan obat yang Bapak pesan menuju ke rumah Bapak. Ya baik Pak Rizky, mohon maaf Pak, saya ada lupa mungkin untuk nanti formulir konselingnya ini Pak, ini nanti saya kirim via emailnya Pak ya, saya butuh tanda tangannya Bapak sebagai arsip saya Pak ya, dari Puskesmas sendiri. Ya Pak, terima kasih Pak Rizky, senang bekerja sama dengan Pak Rizky, kalau ada yang Bapak ingin tanyakan bisa hubungi saya kembali Pak ya. Lekas sembuh Pak Rizky untuk anaknya dan lekas sehat untuk sekeluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.